anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh Bapak tutup saja ya pintunya ya. Jangan sampai pelajaran kita kali ini mengganggu ketenangan kelas lain. Ya, sebelum Bapak mulai untuk pelajaran kali ini, ya, kita cek kehadiran dulu ya. Sebelumnya mohon perhatikan tempat duduk dulu. Yang kursinya di depan kosong silakan diisi. Nah, ya bagus. Selanjutnya Bapak absen dulu. Silakan namanya yang dipanggil, angkat tangan dan jawab hadir. Ya. Anggreni. Hadir. Bagus. Kemudian Yuzabila. Hadir. Oh iya, bagus. Ya, Bapak rasa semuanya sudah hadir semua. Alhamdulillah. Terlihat ya semangat kalian untuk belajar itu sangat jelas sekali. Ya, Pak. Tidak panjang dan tidak lebar, langsung saja Bapak ke materi. Sebelumnya masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa coba? Bersuci. Bersuci. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang pengertian bersuci, kemudian macam-macam bersuci, tata cara bersuci. Ya, semua itu sudah Bapak jelaskan. Coba apa yang dimaksud dengan bersuci? Yang tahu silakan angkat tangan. Silakan. Bersuci adalah menghilang hadas, menghilang lupa Pak. Oh, lupa. Saya Pak. Ya, benar silakan. Bersuci adalah upaya menghilangkan hadas besar maupun kecil. Ya, bersuci itu artinya menghilangkan hadas atau najis atau kotoran yang ada di dalam diri kita, ya, baik hadas besar atau hadas kecil. Nah, hadas besar dan hadas kecil. Ada lagi di situ pembagian bersuci, ya, bukan pembagian bersuci tapi pembagian najis. Najis ini terbagi kalau nggak salah menjadi 3 macam. Nah, ada yang tahu salah satunya? Mukhalah. Kemudian yang kedua, mutawasitoh dulu. Terakhir baru mukhafa. Paham? Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang sekarang ini. Ya, sebelum Bapak masuk ke materi, di sini Bapak harapkan kalian paham tentang apa itu sholat 5 waktu, ya. Kemudian hukum daripada sholat 5 waktu, kemudian juga kalian paham dan tahu bagaimana tata cara sholat 5 waktu, serta kalian mengerti dan hafal doa-doa atau bacaan yang ada di dalam sholat 5 waktu. Untuk pelajaran kali ini sudah siap? Siap. Kita langsung saja ke materi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Ya. Maaf tulisannya terlalu bagus. Gak apa-apa, Pak. Namanya juga Laskar Pelangi. Nah, sholat 5 waktu ini merupakan salah satu rukun Islam yang Tiga. Kedua. rukun Islam yang kedua. Rukun Islam kan ada 5. Pertama Ya. adalah syahadat, yang kedua sholat. Semua ini adalah hal-hal yang wajib ataupun amalan-amalan yang wajib yang harus kita lakukan di dalam agama Islam. Yang pertama tadi syahadat. Orang tidak dikatakan Islam kalau dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Orang itu tidak dikatakan Islam kalau dia tidak mengerjakan sholat. As-sholatu. Apa itu sholat? Sholat Ada yang lima tahu? apa? Nah, sholat yang agama itu hanya sekedar pengumpamaan. As-sholatu huwa al-dzikru. Nah, di dalam buku pendidikan agama Islam pesantren itu ada biasanya as-sholatu huwa al-dzikru. Sholat adalah zikir, ya, atau doa. Nah, di dalam sholat ini semua bacaan gerakan kita itu adalah satu, zikir atau doa. Ya. Itu untuk sholat. Kemudian macam-macam sholat. Nah, ini pengertian kecil ya dari sholat. Untuk lengkapnya silakan anak-anak baca di buku yang
tidak mengerti silahkan tanyakan. Ya. Yang kedua yaitu macam-macam sholat. Ya, di dalam agama Islam sholat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah. Sholat hanya dua itu. Yang pertama sholat fardu. Di sini Bapak akan menjelaskan sholat fardu saja ya. Sholat 5 waktu. Sholat fardu ini adalah sholat yang wajib dikerjakan dalam keseharian kita. Ini dibagi menjadi 5 waktu. Yang pertama ada yang namanya sholat subuh. Sholat subuh. Nah, sebelumnya kita sebelum Bapak jelaskan ini, Bapak akan jelaskan dulu istilah Islam di dalam agama kita. Islam. Mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu apa itu Islam, kepanjangan dari Islam. Kenapa sih agama kita ini harus namanya Islam? Kenapa tidak nama agamanya yang lain saja? Ini berasal dari kata 5 waktu sholat kita. 1, 2, 3, 4, 5 ya. I itu singkatan dari Isya. Isya ini dikerjakan pada malam hari, biasanya mulai dari pukul 7 paling cepat, atau bahkan beda-beda ya, 7 kurang, biasanya 7 kurang 10 menit itu paling cepatnya. Kemudian setelah sholat Isya ada yang namanya sholat subuh. Subuh ini dikerjakan sebelum terbitnya matahari, ketika fajar itu kita melaksanakan sholat subuh. Ya. Sholat subuh ini dikerjakan 2 rakaat. Ya. Boleh menggunakan disertai dengan doa qunut atau boleh juga tidak disertai dengan doa qunut. Nanti akan Bapak praktekkan bagaimana tata cara sholat. Ya. Setelah sholat subuh ada yang namanya sholat luhur atau zuhur. Nah, orang dulu sebutnya luhur. Ya, luhur. Zuhur ini biasanya dikerjakan ketika matahari tampak jelas di atas kepala kita atau bayangan kita sudah tidak terlihat lagi. Hingga 1/4 biasanya. Kalau nggak salah 1/4 sudah matahari bergeser, itu waktu zuhur kita sudah habis. Nah, setelah kita melaksanakan sholat zuhur, ada yang namanya sholat asar. Kapan mengerjakan sholat asar? Biasanya 3:30 atau jam 3:05 itu paling cepat. Jadi untuk di waktu Indonesia jam 3:05 itu waktu sudah yang paling cepat untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar ada namanya terakhir, yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini yang umum biasanya kalau orang Indonesia ini mengerjakannya semuanya berjamaah di masjid. Ya, sholat subuh ya sepi, zuhur sepi, isya juga lumayan, asar lebih sepi. Ketika maghrib pasti ramai. Nah, sholat maghrib ini dikerjakan berapa rakaat? 3 rakaat. Sampai sini paham bagian tentang bagian daripada sholat? Intinya sholat itu asal katanya yaitu dari agama dan nama agama kita Islam. Yang pertama apa tadi? Sholat Isya. Yang kedua subuh. Kemudian zuhur, asar, dan maghrib. Ya. Selanjutnya Bapak akan praktekkan bagaimana tata cara sholat. Setelah ini mungkin Bapak butuh 1 orang dari kalian ya untuk mempraktekkan ulang dari yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama Bapak akan praktekkan dari sholat Isya. Ya. Semua rakaat sholat ini sama gerakannya. Ya. Hanya membedakan yang pertama yaitu rakaat, yang kedua di sholat subuh. Ya. Ada yang mengerjakan menggunakan qunut, ada yang tidak menggunakan qunut. Ya. Pertama untuk niat sholat Isya, ikuti Bapak ya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat ketika kita mengerjakan sendiri ya.
lihat ya di sini. Ini adalah niat kita ketika kita melaksanakan sholat. Ketika sholat maghrib bagaimana? Nah, ini al-isya'i ini kita tinggal ganti menjadi maghrib. Kemudian untuk kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini biasanya ada menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Ketika kita menjadi imam, kita tambah mustaqbilal qiblati. Salah. Adaan lillahi ta'ala. Sebelum kata adaan ini kita tambah misalnya menjadi imam menjadi imaman. Ketika menjadi makmum menjadi makmuman. Paham sampai sini? Ini tergantung dari rakaat kita sholat. Arba'ah. Ya, arba'ah ini artinya 4. Nah, coba kalau sholat maghrib, berarti arba'ah ini kita menjadi salasa. Ya, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Misalnya imaman adaan imaman lillahi ta'ala. Paham sampai sini ya? Untuk salat subuh ini kita menjadi salat subuh ini paling beda ya. Dia menggunakan kata rakaataini. Ya, artinya 2 rakaat. Usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa artinya? Usolli, aku niat sholat. Fardu atau wajib. Misalnya al-isya'i, sholat isya, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Kemudian adaan lillahi ta'ala. Ini adaan ini artinya wajib. Adaan ini hanya bisa digunakan untuk kita melaksanakan sholat fardu. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Sampai sini paham? Itu niat ya. Selanjutnya Bapak praktekkan. Sholat ini kita harus menghadap kiblat. Ya. Misal arah kiblat ke sana, kita berarti harus menghadap ke sana. Ya, Pak. Contoh misal, Bapak sholat subuh misal, ya. Niat itu dibaca bukan ketika sebelum kita takbir, tetapi ketika kita takbir, bukan sebelum kita takbir. Paham sampai sini? Paham. Jadi membaca niat itu 2 kali biasanya. Ada yang secara lisan, ada yang dalam hati. Secara lisan itu dikatakan ketika kita belum takbir. Contoh, usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, ketika kita mengucapkan takbir, Allah, ini dalam hati kita menyebut Allah sholli fardhas subhi, atau bahasa Indonesia adalah ya, enggak apa-apa. Asal jangan pakai bahasa Papua, karena kita juga nggak paham. Ya. Paham ya bahasanya? Allah Akbar. Setelah kita takbir, yang kedua kita membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya surat pendek. Nah, kemudian kita ruku. Allah Akbar. Ya. Kemudian bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Ya. Terus sujud sampai salam. Paham sampai sini? Paham. Untuk demonstrasi sholatnya nanti akan Bapak kirimkan video untuk kalian. Silahkan kalian tonton di rumah masing-masing. Ya, masing-masing bagaimana tata cara sholat. Karena kebetulan di sini tempatnya kurang bersih, ya.
Selanjutnya Bapak mohon untuk prakteknya. Karena ini hanya sekedar latihan, jadi prakteknya kita cut aja. Ya, Pak. Ya, cut aja. Nanti intinya akan Bapak kirimkan video untuk kalian. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan seputaran sholat? Ya, silakan. Pak, Ya. nah di sholat itu kan kita kan disuruh untuk khusyuk kan Pak ya. Nah gimana Pak, misalkan waktu kita sholat tuh pikiran kita itu kayak ke dunia, banyak baca gambar dunia. Nah apakah sholat kita itu diterima ya Pak? Apa enggak? Kita balik ke pertama, pengertian tentang sholat. As-sholatu wa az-zikru. Sholat ini adalah zikir atau doa. Yang dimana di dalamnya kita adalah zikir. Hati kita yang berzikir. Ya. Ketika kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samaa. Artinya sesungguhnya memang kita ini sudah menyerahkan diri kita untuk Allah di dalam melaksanakan sholat. Artinya semua hal dunia, semua selain dari zikir atau ingat Allah tadi kita hilangkan. Ya. Ustaz, lalu bagaimana? Bapak, bagaimana misal ketika kita sholat tetapi kita masih ingat, ya? Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang instan, ya, tidak seperti mie instan, buka, rebus, jadi, ya kan? Islam tidak mengajarkan. Kita butuh yang namanya proses. Nah, di proses inilah bagaimana cara kita menjadi orang yang terus khusyuk dan khusyuk. Bagaimana caranya? Agar hati kita ini selalu berzikir. Misal, contoh Allahu Akbar kabira, lisan kita misalnya yang terdengar hanya kuping kita, nggak boleh tetangga kita dengar kalau kita lagi sholat. Ya. Cukup kuping kita yang dengar Allahu Akbar kabira. Hati kita berzikir. Seperti itu. Nanti insya Allah otomatis otak kita pasti akan ikut berpikir apa yang ada di dalam hati kita. Semua itu kan tergantung dari hati. Ya enggak? Sama seperti misalnya kita ingat sesuatu tentang si C misalnya, C ini cantik, itu kenapa? Karena dari hati kita yang keluar, jadi otomatis otak kita ngikut. Maka dari itu di dalam sholat kita berzikir, ya, berzikir Allah dalam hati kita. Ya. Entah baca apapun itu, yang penting berzikir. Lalu jangan lupa lisan kita mengucapkan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan tadi. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ada tugas untuk kalian, ya. Bapak ada tugas, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan di papan tulis ini. Ya. Silakan persiapkan buku tulis dan pulpen. Ya. Silakan nanti kalian tulis ya soal yang ada di papan tulis yang Bapak berikan. Ya, Pak. Ya. Yang pertama, silakan Anda jelaskan pengertian sholat. Yang kemudian yang kedua yaitu macam-macam sholat. Yang ketiga, niat sholat Isya. Yang keempat, tuliskan bacaan ketika kita sujud. Kemudian yang terakhir, apa yang membedakan gerakan sholat subuh dan yang
lainnya. Nah, dari 5 soal ini silakan anak-anak kerjakan, dan tugasnya silakan dikumpulkan di atas meja Bapak ya jika sudah selesai. Ya, Pak. Bagaimana, sudah anak-anak tugasnya? Silakan kumpulkan di meja Bapak. Ya, silakan maju. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan. Nanti dari tugas ini akan Bapak nilai ya. Tidak hanya dari tugas ini, Bapak juga akan nilai dari sikap dan tingkah laku kalian di kelas selama mengikuti pelajaran Bapak ya. Akan Bapak nilai dari soal pengetahuan yang sudah Bapak kasih ini tadi. Karena di sini ada 5 soal, nanti satu soalnya Bapak kasih poin 20 ya. Ini satu soalnya 20. Sehingga nanti jika dijumlahkan ini menjadi poinnya 100 dan akan dibagi berapa benar kalian. Ya, nanti benar kalian berapa? Salah ya. Nanti dihitung dulu berapa benar kalian. Satu soalnya 20 ya. Misalnya kalian betul 2 soal atau 3 soal menjadi 60 ini, kemudian kalian bagi menjadi total 100. skor, yaitu 100. Inilah nanti nilai kalian ya. Ini untuk nilai soal pengetahuan kalian. Kemudian nanti nilai sikap kalian akan Bapak nilai. Yang pertama ada nilai A ya, B, C, dan D. Yang dimana A ini adalah sangat baik, B ini baik, C ini cukup, dan D ini kurang. Paham sampai sini? Anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita bahas tadi, sekarang Bapak akan sampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi ya. Nanti silakan anak-anak sebut kalian, nanti Bapak tunjuk sampai mana pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian sholat 5 waktu. Nah, apa itu pengertian sholat? Sholat itu yaitu berzikir atau berdoa. Kemudian pembagian sholat 5 waktu ada berapa? 2. Pembagian sholat 5 waktu. Ya, yang pertama sholat Isya, kemudian tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana lafaz membaca niat sholat fardu. Sholat 5 waktu tadi. Contoh misal sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilati adalah lillahi ta'ala. Paham sampai sini? Kemudian untuk sholat subuh ini ada tambahan yaitu doa qunut ketika kita sudah melaksanakan rukuk, yaitu sebelum kita sujud dan membaca doa qunut, Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Paham sampai sini? Coba kamu, siapa namanya? Intan. Sebutkan, silakan sampaikan kesimpulan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah pembagian sholat merupakan zikir atau doa. Selanjutnya adalah pembagian sholat 5 waktu. Yang pertama adalah Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Selanjutnya adalah tentang niat sholatnya. Niat sholat tadi Bapak contohkan adalah niat sholat subuh, yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini adaan. Kata ini Berarti adaan. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Jadi di sini Bapak rasa kalian semua sudah paham. Insya Allah. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dan apa yang sudah kita bahas tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Bapak tutup dengan mari kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.